purnama jatuh. Tahun 1871, puluhan tahun lamanya pesantren Kiai Abdus Salam bertahan dilanjutkan keturunannya, meski lokasinya pindah ke sisi lain dusun. Saat itu keturunan Kiai Abdus Salam, yaitu Nyai Halimah, sedang mengandung. Pada suatu malam, Nyai Halimah bermimpi hal yang menakjubkan. Dalam mimpinya, bulan purnama yang tengah menggantung di langit jatuh ke perutnya. Nyai Halimah bangun dengan nafas tersengal-sengal. "Ada apa?" tanya suaminya, yaitu Kiai Asy'ari. Setelah mendengar cerita istrinya, Kiai Asy'ari yakin mimpi itu adalah tanda kelak anaknya akan mampu menerangi kegelapan zaman. Setelah sekian lama dikandung, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Hasyim Asy'ari. Ia tumbuh di lingkungan pesantren Gedang dan sangat rajin mengaji. Saat Kiai Asy'ari memutuskan mendirikan pesantren sendiri di Desa Keras, Jombang, Hasyim mudah ikut ke sana dan mulai mengajar santri di usia 13 tahun. Saat itu Kiai sudah mampu membaca kitab berbahasa Arab dengan lancar. "Abah, saya pamit." Kiai Hasyim muda hendak berkelana. Ia mengaji dari satu pesantren ke pesantren lain. Ia juga berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura, guru dari banyak kiai yang berpengaruh di tanah Jawa. Sampai akhirnya ia nyantri pada Kiai Yakub di Siwalan Kerto, Sidoarjo. Karena kepintaran dan sifatnya yang terpuji, ia dinikahkan dengan putri sang guru. Kemudian ia pergi ke Mekah bersama istrinya untuk berhaji. Zaman dulu, haji butuh waktu yang lama. Mereka harus naik kapal laut selama berbulan-bulan. Kapal berlabuh dari dermaga ke dermaga hingga sampai di Jeddah. Lalu mereka berkendara menuju Mekah. Kiai Hasyim berniat setelah menunaikan haji, ia akan mengaji di tanah suci. Saat itu ada banyak ulama dari berbagai negeri Islam mengajar di Mekah. Malang, istri Kiai Hasyim jatuh sakit lalu wafat. Kiai Hasyim sungguh kehilangan, tapi ia yakin bahwa ini semua takdir Allah. Kiai Hasyim bertekad untuk melanjutkan pencarian ilmunya. Selain belajar di madrasah Saulatiyah, Kiai Hasyim mendatangi berbagai pengajian ulama. Majelis itu biasanya diadakan di sekitar Masjidil Haram. Kiai Hasyim juga belajar pada banyak ulama dari Nusantara yang tinggal di Mekah. Misalnya dari Syekh Mahfud At-Turmuzi asal Termas, Pacitan. Kiai Hasyim belajar ilmu hadis. Jika diurutkan sanad ilmunya sampai kepada Imam Bukhari, ulama besar yang meriwayatkan hadis. Kelak di tanah air, Kiai Hasyim dikenal sebagai ulama yang hafal ribuan hadis dan menguasai berbagai ilmu agama. Di waktu belajar, Kiai Hasyim kerap bercakap-cakap dengan temannya yang datang dari berbagai negeri. Mereka saling bercerita tentang penjajahan di negeri masing-masing. Penjajahan selalu mengakibatkan penderitaan.
Ia dan teman-temannya pun bertekad akan berjuang mencapai kemerdekaan saat mereka pulang nanti. Pada suatu malam di antara malam-malam bulan Ramadan, Kiai Hasyim dan teman-temannya berdoa di depan pintu Ka'bah. Wallahi, kami berjanji untuk berjuang di jalan Allah. Mereka memohon diberi keteguhan menyebarkan ilmu, sebab tanpa ilmu agama tidak akan muncul kesadaran untuk membela kebenaran dan mencegah keburukan, termasuk penjajahan. 4 tahun di Mekah sungguh merupakan pengalaman berharga bagi Kiai Hasyim. Ia pulang membawa ilmu dan tekad. Ia menyimpan mimpi besar untuk mengabdi pada agama dan umat Islam di Nusantara. Sebulan perjalanan, akhirnya Kiai Hasyim sampai di Jawa. Ia kemudian mengajar di pesantren keluarganya. Namun, ia berpikir hingga mendirikan pesantren yang dipimpinnya sendiri. Segera saja ia pamit kembali. Abah, saya ingin mendirikan pesantren di Tebuireng. Izin Kiai Hasyim Asy'ari kepada ayahnya Kiai Asy'ari. Dan tahun 1899 Tebuireng sebenarnya tempat yang berat untuk memulai dakwah. Masyarakat sekitar suka melakukan keburukan seperti berjudi, minum minuman keras dan lainnya. Tapi Kiai Hasyim sudah bertekad memulai perjuangannya di sini. Karena kebiasaan mereka sangat berbeda dengan ajaran pesantren. Mereka tidak suka dengan kedatangan Kiai Hasyim. Bagaimana ini? Ucap salah satu dari mereka. Kita ganggu saja Kiai Hasyim dan santri-santrinya. Lama-lama mereka pasti tidak akan betah, jawab kawannya. Benar saja, pesantren Tebuireng sering diganggu, santrinya dihina, dicegat di jalan, direbut bekalnya, dan berbagai kejadian lain. Ini sungguh meresahkan. Tapi Kiai Hasyim dan santrinya tetap bertahan. Semakin lama, semakin banyak santri yang datang. Di antara para santri itu ada 2 santri yang cemerlang, yaitu Kiai Wahab Hasbullah dan Bishri Syamsuri. Wahab muda masih berkerabat dekat dengan Kiai Hasyim. Mereka merupakan cucu buyut Kiai Abdus Salam Gedang. Wahab muda dipercaya menjadi ketua pondok, sementara Bishri muda menjadi guru yang mengajar santri-santri. Setelah beberapa tahun belajar, kedua pemuda itu berangkat ke Mekah. Sejak pagi hingga malam hari, Kiai Hasyim mengajar ngaji, mengimami sholat, dan menerima tamu dari berbagai golongan. Saat bulan Ramadan, banyak orang datang mengaji termasuk para kiai. Dengan rendah hati, Kiai Hasyim sempat menolak para kiai itu untuk ikut mengaji kepadanya. Namun mereka tetap kukuh ingin mengaji kitab hadis Sahih Bukhari yang dikaji Kiai Hasyim selama bulan Ramadan. Kiai Hasyim pun akhirnya tidak bisa menolak dan menerimanya, asalkan para kiai yang ingin mengaji kepadanya bersedia
dilayani makan dan bajunya dicuci oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saat malam tiba, seorang kiai mengetahui ada yang mengambil baju kotor mereka. Karena penasaran, diikutilah sosok itu. Alangkah terkejutnya, ternyata yang mencuci baju para kiai adalah Kiai Hasyim Asy'ari sendiri. Sungguh mulia jiwa para kiai ini. Ya, sampai di sini ceritanya, karena teman cerita Mas Prabu Amawabumi dan Mbak Syahdu Syagrama sudah tidur nyenyak. Oleh karena itu, besok kita lanjutin lagi part 3-nya tentang perjuangan para kiai, yakni Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Baswo, Bisri Samsuri mendirikan bangsa ini melawan penjajah, dan banyak cerita-cerita yang seru sekali yang bisa menginspirasi kita semua agar menjadi penerus pejuang dan pembela bangsa Indonesia.